Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Karisma Puspitahati dengan NIM 1950801111027 dari kelas M02 Pengkajian Stok. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi 2 dari praktikum pengkajian stok mengenai von Bertalanffy. Oke, yang pertama, kita sudah mendapatkan data dari tabel T, data LT, dan data LT plus 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari K, L infinity, dan T0. Kemudian kita membuat model persamaan pertumbuhan von Bertalanffy dan membuat kesimpulan dari hal tersebut. Oke, yang pertama kita akan mencari summary output-nya terlebih dahulu. Untuk caranya kita akan pergi ke menu data, kemudian klik data analisis. Nah, pada layar akan tampak pilihan seperti berikut. Kita pilih menu yang regression. Kemudian klik OK, dan akan dihadapkan pada menu seperti ini. Untuk nilai Y-nya, kita akan menggunakan nilai LT plus 1. Caranya, pilih LT plus 1 di waktu pertama, kemudian drag hingga waktu terakhirnya, di waktu ke-29. Nah, untuk nilai X-nya sendiri kita dapatkan dari data LT. Caranya sama seperti LT plus 1, yakni kita klik pada waktu pertama, kemudian di drag hingga waktu terakhir. Namun terakhir di LT ini, di sini tampak waktu ke-30, tapi yang kita gunakan adalah data ke-29. Mengapa kita menggunakan data ke-29? Karena data dari LT plus 1 atau nilai Y-nya sendiri hanya didapatkan hingga waktu ke-29, sehingga agar data yang kita gunakan itu sama, jadi kita menyamakan LT-nya hingga 29 saja. Kemudian untuk pilihan label confidence level dan konstannya kita hiraukan saja. Kita langsung berlanjut ke output range-nya. Output range ini bisa kita ubah ke tempat di mana kita akan meletakkan summary output-nya. Nah, di sini saya akan memilih sel N2, kemudian langsung klik. Nah, pada gambar, pada layar akan tampak data seperti ini. Nah, jika sudah tampak seperti ini, berarti kita sudah mendapatkan summary output. Nah, bisa dilihat ada regression statistik, ada tabel ANOVA, dan ada beberapa tabel seperti koefisien, standard error, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita beralih untuk menentukan nilai A dan nilai B, di mana nilai A sendiri didapatkan dari nilai koefisien intercept. Di sini kita bisa langsung kopas. Nah, karena di sini masih terlalu banyak angka setelah koma, kita kecilkan hingga 2 angka di belakang koma saja. Oke. Nah, untuk nilai B-nya sendiri itu didapatkan dari koefisien X variabel 1. Dengan cara yang sama, kita akan mengurangi beberapa angka yang berada di belakang koma dengan cara yang sama, 0,0. Oke. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai A dan B, kita akan langsung menghitung nilai K, di mana nilai K ini adalah min len nilai B. Bisa langsung kita hitung min len dari nilai B. Didapatkan hasil 0,12. Selanjutnya kita akan beralih ke perhitungan nilai L infinity, di mana L infinity ini adalah perhitungan dari nilai A atau koefisien intercept dibagi dengan 1 dikurangi nilai B atau koefisien X variabel 1. Nilai A dibagi dengan 1 dikurangi nilai B.
T0, di mana nilai T0 ini tidak bisa didapatkan secara cuma-cuma. Kita harus menghitung log min T0 dulu. Di sini bisa dilihat bahwa sudah ada rumus dari nilai log min T0. Log min T0 sendiri didapatkan dari perhitungan min 0,3922 dikurangi 0,2752 dikali log L infinity dikurangi 1 min 038 dikali log nilai K. Nah, untuk perhitungannya kita bisa menghitungnya secara manual. Log min T. Bisa kita masukkan rumusnya. Yang pertama, min 0,3922 dikurangi 0,2752 dikalikan dengan log nilai L infinity tutup kurung dikurangi 1,038 dikalikan dengan nilai log dari nilai K. Nah, kemudian didapatkan hasil 0,198958. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari log min T0. Sedangkan kita hanya membutuhkan nilai dari T0 saja. Sehingga kita harus mendapatkan antilog dari nilai yang ada di layar. Caranya, kita mendapatkan hasil min T0 sama dengan, nah, cara untuk antilog di Excel itu bisa dengan rumus power dalam kurung 10 titik koma nilai dari log min T0 kemudian tutup kurung. Nah, didapatkan hasil dari min T0 nya adalah 1,581096. Nah, untuk memudahkan perhitungan maka kita akan format sel menjadi 2 angka di belakang koma saja. Oke, didapatkan hasil 1,58. Nah, karena di sini hasilnya masih minus T0 dan yang kita butuhkan adalah T0, maka T0-nya kita hitung dengan minus dari nilai min T0. Kemudian di enter. Nah, didapatkan hasil 1,58. Nah, jika kita sudah mendapatkan nilai K, L, infinity, dan T0, maka kita bisa menghitung nilai persamaan dari pertumbuhan von Bertalanffy. Model persamaan pertumbuhan von Bertalanffy sendiri didapatkan dengan rumus LT sama dengan L infinity dikalikan 1 min epsilon pangkat min K dikalikan T dikurangi T0. Jadi didapatkan, kita langsung masukkan di sini model persamaannya 18,28, ini L infinity-nya, dikali 1 dikurangi epsilon min 0,12, di mana 0,12 ini adalah nilai K dalam kurung T T ditambah 1,58. Mengapa di sini langsung tandanya plus? Karena di sini nilai T0 sendiri adalah minus gitu. Jadi minus ketemu minus jadinya plus. Nah, untuk selanjutnya kita sudah menentukan persamaannya, jadi kita akan mengambil kesimpulannya. Pertama-tama kita akan membuat grafiknya terlebih dahulu, tabelnya. Tabelnya kita dapatkan dari data waktu dan data LT. Di drag saja, kemudian pilih ke menu insert, pilih yang scatter, dan pilih yang scatter with straight lines and number. Nah, kemudian pilih axis. Di sini pada tabel ini bisa kita
horizontal, kita akan isi dengan data umur dalam satuan bulan. Nah, kemudian kita posisikan. Oke. Nah, untuk persamaannya kita akan menambahkan di bagian, kita masukkan saja di bagian ini. Oke. Sudah didapatkan tabel yang bisa menggambarkan dari perhitungan yang ada di atas dan menggambarkan persamaan yang kita dapat. Kesimpulannya, kurva pertumbuhan merupakan pertumbuhan panjang yang dihubungkan dengan waktu tertentu. Berdasarkan bentuk kurva seperti ini, kurvanya adalah kurva sigmoid, yang artinya pertumbuhan ikan tidak sama selama masa hidupnya. Nah, ikan yang berusia tua lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan dengan ikan dengan usia muda. Bisa dilihat pada layar, kurva menunjukkan ikan pada 1 hingga 20 bulan pertama, dari sini hingga 20 bulan, itu mengalami pertumbuhan yang signifikan. Namun, pada ikan yang berumur lebih dari 20 bulan, dari sini hingga sini, pertumbuhannya itu tidak berkembang secara signifikan, atau lebih tepatnya melambat dan konstan. Nah, kecepatan pertumbuhan ikan dapat dilihat dari nilai koefisien pertumbuhan pada hasil perhitungan, atau nilai koefisien pertumbuhan itu nilai K ya. Di sini kita dapatkan 0,112. Nah, apa sih pengaruhnya koefisien ini? Semakin besar nilai koefisien, maka semakin cepat pertumbuhan ikan mencapai nilai L infinity-nya atau panjang maksimum. Nah, begitu juga sebaliknya, jika nilai koefisiennya ini semakin kecil, maka semakin lambat pula pertumbuhan ikan mencapai nilai L infinity-nya gitu. Ketika ikan sudah mencapai panjang maksimum pertumbuhannya atau ikan mencapai nilai L infinity-nya, ikan cenderung lambat dan konstan. Oleh karena itu, ikan harus segera ditangkap ketika mendekati L infinity. Apabila dibiarkan hidup atau tidak dilakukan penangkapan, akan mengurangi ketersediaan makanan bagi ikan yang masih muda. Seperti itu. Jadi untuk perhitungan dari mencari nilai K, L infinity, dan T0, kemudian mencari model persamaan pertumbuhan von Bertalanffy dan membuat kesimpulannya sudah kita lakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.